Perkenalkan, nama saya Indah Nafita Flora S, Prodi PGSD, semester 4, NPM 231434193. Di sini saya akan menjawab soal UAS apresiasi sastra anak SD. Apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? Selama mengikuti mata kuliah apresiasi sastra anak SD, saya telah mempelajari berbagai hal penting terkait sastra yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar. Di antaranya adalah pengertian dan ciri-ciri sastra anak, jenis-jenis sastra anak seperti puisi, cerita pendek. Saya juga belajar bagaimana cara mengapresiasi karya sastra anak dengan memperhatikan nilai-nilai moral, imajinasi, dan pesan yang terkandung di dalamnya. Bagian mana yang menurut Anda bahasa paling penting dan berikan alasannya? Bagian yang paling penting menurut saya adalah pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sastra anak melalui cerita seperti dongeng, puisi. Anak-anak dapat belajar tentang moral, etika, dan pengembangan karakter. Hal ini penting karena sastra menjadi sarana yang efektif untuk membantu kepribadian dan imajinasi anak sejak dini. Dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Menurut saya, kajian sejarah sastra anak secara mendetail tidak perlu terlalu diperdalam secara teoritis. Sebagai calon guru SD, fokus kita seharusnya lebih pada kemampuan mengapresiasi, memilih, dan menyampaikan karya sastra yang sesuai dengan dunia anak. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menjadi guru SD, materi yang ingin saya sekali pelajari adalah strategi mengapresiasi karya sastra anak secara kreatif dan interaktif di kelas. Saya ingin tahu bagaimana cara membimbing siswa memahami, merasakan, dan mengekspresikan kembali isi karya sastra seperti dongeng, puisi, atau dengan cara yang menyenangkan, misalnya melalui drama atau menggambar tokoh cerita. Materi ini penting agar siswa tidak hanya membaca tetapi juga mampu mengapresiasi sastra secara menyeluruh dan mengembangkan rasa cinta terhadap karya sastra. Bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan? Baik, di sini saya akan membacakan puisi Hujan Bulan Juni karya Supradi Djoko Darmono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Itulah tadi hasil baca puisi saya. Dan langkah-langkahnya, sebelum membaca puisi saya melakukan beberapa persiapan agar pembacaan berjalan lancar dan bermakna. Yang pertama, memahami makna puisi. Yang kedua, menentukan intonasi. Dan yang ketiga, latihan keseluruhan secara berulang. Apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Kekurangan saya dalam membaca puisi adalah kurangnya penghayatan emosional secara konsisten setiap bait. Terkadang saya terlalu fokus pada pelafalan dan intonasi, sehingga kurang menjiwai makna yang dalam dari puisi tersebut. 7 dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda dan alasannya? Saya menilai kemampuan membaca puisi saya di angka 7 dari 10. Alasannya, saya sudah cukup mampu membaca dengan intonasi yang tepat, pelafalan jelas, namun saya masih perlu meningkatkan penghayatan emosi, ekspresi wajah, dan gestur tubuh agar pembacaan puisi terasa lebih hidup dan menyentuh pendengar secara mendalam. Ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas?
Ada 8 golden moment. Golden moment yang paling membekas bagi saya adalah teknik menulis puisi, karena saya jadi tahu bahwa menulis puisi tidak hanya soal perasaan, tapi juga ada tekniknya seperti akrostik, repetisi, sehingga onomatope yang membuat puisi lebih bermakna dan indah. Sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD. Saya akan mewakili isi hati saya, yaitu terinspirasi, karena lewat mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD, saya merasa tergerak untuk lebih mencintai sastra dan ingin menularkannya ke anak-anak nanti di kelas dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Itulah tadi hasil dari jawaban Apresiasi Sastra Anak SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.